Selamat pagi pemirsa, kami hadirkan seputar info breaking news mengenai ruang lingkup kesehatan lingkungan, yakni tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan epidemi atau wabah penyakit, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Bersama saya, Vivia Miranda Putri Hunau. Pemirsa, tindakan sanitasi sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta menjaga terjadinya penyebaran penyakit akibat bencana dan perpindahan penduduk. Dengan kata lain, tindakan sanitasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat tak pernah lepas dari adanya sebuah permasalahan, dari masalah yang sudah diperkirakan ataupun tidak terduga seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun keadaan yang sangat berhubungan dengan kesehatan, dalam permasalahan ini, keadaan yang dimaksud adalah kejadian epidemi atau wabah penyakit, bencana alam, sampai perpindahan penduduk. Hubungan antara bencana alam dan penyakit menular seringkali disalahartikan. Risiko wabah seringkali dianggap sangat tinggi dalam kekacauan yang terjadi setelah bencana alam. Ketakutan yang mungkin berasal dari hubungan yang dirasakan antara mayat dan epidemi. Namun faktor risiko wabah setelah bencana terutama terkait dengan perpindahan penduduk, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, tingkat kepadatan penduduk, serta ketersediaan layanan kesehatan, semuanya berinteraksi dalam konteks ekologi penyakit lokal untuk mempengaruhi risiko penyakit menular dan kematian pada populasi yang terkena dampak. Kehadiran tiba-tiba sejumlah besar mayat di daerah yang terkena bencana dapat meningkatkan kekhawatiran akan wabah penyakit. Ancaman epidemi yang akan segera terjadi tetap menjadi tema yang berulang dalam laporan media dari daerah yang baru terkena bencana ataupun perpindahan penduduk akibat bencana. Risiko penularan penyakit menular setelah bencana terutama terkait dengan ukuran dan karakteristik populasi yang mengungsi, khususnya kedekatan air bersih, jamban yang berfungsi, status gizi, tingkat kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, dan akses ke layanan kesehatan. Secara historis, perpindahan penduduk dalam skala besar sebagai akibat dari bencana alam tidak umum terjadi, yang mungkin berkontribusi pada rendahnya risiko wabah secara keseluruhan dan pada variabilitas risiko di antara bencana dengan jenis yang berbeda. Jenis-jenis penyakit menular berikut ini yang sering terjadi akibat bencana alam. Penyakit menular yang berhubungan dengan air, dikarenakan akses terhadap air bersih dapat terancam oleh bencana alam. Wabah penyakit diare dapat terjadi setelah air minum terkontaminasi dan telah dilaporkan setelah banjir dan pengungsian terkait. Dalam sebuah studi besar yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1993, dinyatakan banjir diidentifikasi sebagai faktor signifikan untuk penyakit diare yang disebabkan oleh Salmonella enterica seroti paratypea atau demam paratifoid. Dalam evaluasi terpisah mengenai faktor risiko infeksi Cryptosporidium parvum di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2003, pasien kasus memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk terpapar banjir dibanding kontrol. Risiko wabah penyakit diare setelah bencana alam lebih tinggi di negara-negara berkembang dibanding di negara-negara industri. Di Provinsi Aceh, Indonesia,
penilaian kesehatan cepat di kota Calang 2 minggu setelah tsunami Desember 2004 menemukan bahwa 100% korban minum dari sumur yang tidak terlindungi dan bahwa 85% penduduk melaporkan diare dalam 2 minggu sebelumnya. Tak hanya di Indonesia, di Muzaffarabad, Pakistan, wabah diare berair akut terjadi di kamp yang tidak direncanakan dan tidak dilengkapi dengan baik yang menampung 1.800 orang setelah gempa bumi 2005. Wabah tersebut melibatkan 750 kasus, sebagian besar pada orang dewasa dan dikendalikan setelah fasilitas air dan sanitasi yang memadai disediakan. Penyakit menular umum terjadi pada populasi pengungsi yang memiliki akses yang buruk ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, tempat tinggal yang memadai, dan layanan perawatan kesehatan primer. Kondisi ini banyak yang menguntungkan untuk penularan penyakit yang harus segera ditangani dengan melakukan tindakan sanitasi dengan memastikan akses air bersih, layanan kesehatan, pengawasan dan peringatan dini untuk mendeteksi penyakit rawan epidemi, serta pengendalian perpindahan penduduk akibat bencana. Demikian, saya Livia Miranda Putrakuno, pamit undur diri.